mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 11. Selamat mendengarkan. Kania menyimpan alat tes kehamilan di tangannya. Lalu sambil menghapus air mata dia menarik nafas dalam. Aku sudah melakukan kesalahan dengan masuk ke dalam rumah tangga orang. Kalau aku menggugurkan janinku, maka aku juga pembunuh. Meski Satria mungkin selamanya tidak akan tahu tentang anak ini, tapi aku akan menjaga dan menyayanginya setulus hatiku. Karena ini adalah satu-satunya kenangan aku miliki. Kania mengusap perutnya yang rata. Dia melangkah ke toilet terminal dan menentukan tujuannya. Sebuah kota kecil yang mungkin akan menjadi tempat persembunyian terbaik untuknya. Di tempat lain, Satria berhasil menahan Felicia dan membujuknya. Satria ingin memeriksakan kehamilan Felicia sekaligus mengambil hati wanita itu. Tentu saja karena dia tidak mau anaknya dibawa pergi. Meski dia sendiri belum sepenuhnya menginginkan kehadiran seorang anak. Mereka bertemu dokter dan mendengar sendiri penjelasan dokter bahwa Feli memang hamil. Dan itu berhasil membuat Feli berada di atas angin. Satria tidak mungkin menceraikannya. Dan dia tidak akan pernah menerima wanita itu dalam rumah tangganya. Sekarang kamu percayakan kalau aku hamil? Kamu masih mau mempertahankan bakor itu? Tanya Felicia sambil menunduk memegangi perutnya. Aku mulai nyaman sama dia, Fel. Jawab Satria dengan pandangan lurus. Dia masih belum menyalahkan mesin mobilnya karena pikirannya masih kacau. Kalian hanya menikah kontrak, kan? Kontrak bisa dibatalkan kapan saja. Dan tinggal beri dia uang yang banyak, Sat. Kalau kamu tidak mau melepaskannya, maka lepaskan aku. Ancam Felicia. Kepala Satria semakin terasa pening. Dia tidak mungkin melepaskan Feli dalam keadaan hamil. Tapi Kania juga sangat penting untuknya. Fel, tolonglah. Dia juga anakmu. Dan Kania. Oke. Kalau kamu pilih dia, silahkan menikahi dia. Jangan pedulikan aku dan anak kita. Felicia kembali mengancam. Dia langsung membuka sabuk pengaman dan hendak keluar. Tapi Satria berhasil mengunci pintu sebelum Feli membukanya. Oke, aku bicarakan sama dia dulu. Yang penting kamu jangan pergi, Fel. Empu tidak mau Satria harus memilih antara dua istrinya. Meskipun di mulut dia memilih Feli karena tidak ingin kehilangan bayinya. Tapi hatinya tetap memikirkan Kania. Setelah mengantarkan Felicia pulang, Satria meminta izin untuk menemui Kania dan menyelesaikan masalahnya. Laki-laki itu berencana untuk mengundur kontrak pernikahan mereka sampai berhasil meyakinkan Feli. Atau setidaknya Feli melahirkan. Setelah itu dia ingin menjalin hubungan kembali dengan Kania. Dia membuka pintu apartemen dan menemukan semua ruangan dalam keadaan gelap. Kania, kamu di rumah? Panggilan sambil menekan saklar untuk menyalakan lampu. Kania, apa kamu tidur? Satria membuka pintu kamar dan lagi-lagi tidak menemukan Kania. Bahkan sampai ke toilet pun dia mencari, Kania tetap tidak ada. Dengan perasaan takut, khawatir yang bercampur aduk, Satria lalu duduk di tepi ranjang dan menghubungi nomor Kania. Tersambung, dan getarannya terdengar jelas di telinga Satria. Dia lalu berdiri dan memeriksa ponsel itu. Kenapa handphonenya di sini? Gumam Satria sambil menyimpan ponselnya sendiri di saku celana. Mata Satria terbelalak saat melihat semua benda pemberiannya untuk Kania sudah berbaris rapi di atas meja. Kartu-kartu, kunci mobil, ponsel, perhiasan, semua ada di sana. Tapi tidak ada satupun catatan atau pesan yang ditinggalkan. Mendadak sendiri. Dia sadar, Kania telah pergi dan tidak membawa apapun yang diberi Satria untuknya. Kania! Teriak Satria sebelum akhirnya jatuh terduduk lemas. Kemana dia pergi? Apa dia sakit hati karena hinaan Feli? Maafkan aku, Kania. Maaf, aku sudah sangat menyakitimu. Tapi aku akan menemukanmu secepatnya. Kania sudah sampai di sebuah kampung kecil di pegunungan yang sangat jauh dari ibu kota. Dia memutuskan untuk tinggal sementara sambil menenangkan pikirannya.
Dia tinggal sendirian menyewa sebuah rumah sederhana yang kebetulan ditinggal merantau oleh pemiliknya. Rumahnya jarang ditempati, tapi semuanya lengkap dan terawat kok. Kamu boleh memakainya, tapi tolong ya dijaga dan dirawat dengan baik. Kalau ada kerusakan harus diganti. Pesan seorang ibu-ibu yang merupakan kakak dari pemilik rumah itu. Iya, terima kasih Bu. Saya akan menjaganya dengan baik. Balaskan ya. Setidaknya rumah ini akan menjadi persembunyian teraman untuknya. Selanjutnya dia bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa minggu lalu, Kania telah menjual motornya setelah menebusnya dari pegadaian. Sekarang uang itulah yang dia pakai untuk bertahan hidup, ditambah beberapa jumlah uang pemberian Satria yang tersisa di dompetnya. Oh iya, kalau kamu masih bingung cari kerja, kamu bisa bantu saya jualan. Nanti saya kasih upah kalau kamu mau, kata wanita itu. Wanita yang sudah berumur itu bisa menduga hanya dari raut Kania bahwa saat ini Kania tengah hamil muda. Karena itulah dia merasa kasihan pada Kania meskipun tidak mengerti masalah apa yang sedang ia hadapi. Tidak sedikit dari wanita-wanita di kampung yang memang tidak mengenali wanita hamil hanya dari sorot mata dan cahaya raut muka saja. Hebat sekali memang. Saya mau Bu, mau. Terima kasih Bu, terima kasih sekali. Kania sangat bersyukur bisa mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan secepat ini. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan orang-orang baik, meski dia bukan orang yang baik. Baiklah, kamu istirahat dulu. Nanti saya antar makanan buat kamu, karena di sini tidak ada yang jual makanan matang. Kasihan anak kamu, kata wanita itu sambil tersenyum tulus. Kania menatap bingung pada wanita di hadapannya. Bagaimana ibu itu bisa tahu bahwa dia sedang hamil? Pasalnya, dia baru mengenal orang itu saat berjalan tanpa tujuan usai turun dari terminal. Ibu tahu saya hamil? Tanya Kania dengan ekspresi yang bingung. Kania mulai cemas. Bagaimana kalau dia diusir karena hamil tanpa suami? Akan tetapi bukankah dia sudah menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan padanya? Apakah itu karena ada niat jahat? Kania tahu, dan dia sangat sadar. Saat ini dia berada di kampung yang sangat asing. Tidak ada saudara, kerabat, atau bahkan kenalan di tempat ini. Hamil tanpa suami adalah hal yang sangat memalukan. Jika sampai warga tahu bahwa dia hamil tanpa suami, apakah dia akan diusir? Orang-orang di sini kalau sudah ibu-ibu seperti saya pasti tahu kalau wanita sedang hamil muda. Dari pertama lihat kamu saya sudah tahu. Makanya kamu saya ajak ke sini. Jelas wanita itu memahami kegundahan hati Kania. Kania menunduk. Ingin rasanya ia menceritakan masalah yang ia hadapi pada wanita tua yang sudah berbaik hati. Tapi keadaannya menjadi istri kedua bagikan aib yang tidak sepantasnya diceritakan pada orang lain. Maaf ya Bu, saya jadi merepotkan Ibu. Wanita itu memainkan jemari tangannya yang saling bertautan. Antara malu dan cemas masih menghampiri dirinya saat ini. Tidak usah cemas, Nak Nia. Saya sebenarnya sudah kesepian karena anak saya ikut suaminya semua. Dan dari obrolan itulah Kania mulai mengakrabkan diri pada wanita yang telah membantunya. Felicia bersorak bahagia saat mendengar kabar bahwa Kania meninggalkan Satria. Tidak sia-sia hinaan yang sengaja ia lontarkan pada Kania. Karena nyatanya wanita itu menyerah dengan mudah tanpa perlu dia mengancam lebih keras. Semenjak kepergian Kania dari hidup Satria, Feli justru semakin gencar bermanja-manja dengan Satria dengan alasan kehamilan. Sementara hubungannya dengan Andrew malah harus sengaja dia relakan. Feli tidak berkutik saat ibunya tahu Feli diam-diam masih menjalin hubungan dengan Andrew. Ingat ya Fel, kalau kamu berani menjalin hubungan dengan Andrew lagi, Mama pastikan karirnya akan hancur dan dia akan menjadi orang yang paling dibenci di dunia ini. Ancam Mama Feli tanpa peduli perasaan putrinya. Tapi Mah, aku sama dia saling mencintai Mah, kata Felicia membantah ibunya. Dia merasa di atas awan karena sudah mengandung anak yang diyakini adalah anak Satria. Dia berencana akan kembali pada Andrew setelah anaknya lahir nanti. Jangan keras kepala Feli. Kamu dan Satria dulu juga saling mencintai. Memangnya kamu mau jadi gembel kalau sama Andrew?
Mama Felicia semakin sinis dengan sikap Feli yang kali ini lebih susah diatur. Aku sudah hamil anak Satria, Mah. Setelah dia lahir, aku bebas lagi, Mah. Dan Mama gak bisa larang-larang aku. Feli beranjak meninggalkan mamanya. Tapi sayangnya sang mama berhasil menangkapnya hingga akhirnya Felicia harus menyaksikan mamanya mengambil alih ponsel dan merusak ponsel itu. Mama Feli juga merusak kartu SIM yang terpasang di ponsel itu. Sehingga kini Feli tidak bisa lagi mendapatkan akses untuk menghubungi Andrew. Mama keterlaluan. Pekik Feli. Dadanya naik turun menahan rasa kesal dan kecewa yang terlanjur hinggap setelah mamanya menghancurkan satu-satunya alat komunikasi yang Feli punya. Untuk berhubungan dengan Andrew pastinya. Mama tidak peduli. Pokoknya kamu harus fokus dengan Satria saja. Suami diambil pelakor lagi baru tahu rasa kamu. Sementara itu Satria sedang kebingungan di ruang kerjanya. Karena dari rekaman CCTV milik apartemen, Kania berjalan kaki meninggalkan apartemen sambil menyeret kopernya. Sepertinya dia memang sengaja memberhentikan taksi sedikit jauh dari apartemen supaya tidak ketahuan Satria. Tapi tetap saja Satria bisa mendapatkan rekaman CCTV lain bahwa dia menaiki taksi menuju terminal. Sekarang Satria masih bingung. Kemana dia harus mencari keberadaan Kania saat ini? Dia sangat khawatir karena Kania pergi tidak membawa apapun. Dan tidak jelas kemana tujuannya karena tidak ada sanak famili yang bisa didatangi. Kania, aku merindukanmu. Bisakah kita bertemu lagi? Aku merasa sepi tanpa kamu, Kania. Sekretaris Gio juga mencari ke semua sudut kota, tapi Kania tidak bisa ditemukan. Namun dia mendapat satu informasi lain yang membuat Satria semakin terpuruk. Tuan, sepertinya Nyonya Feli memang memiliki laki-laki idaman yang lain. Sekretaris Gio menyerahkan sebuah foto Felicia yang sedang dirangkul oleh lelaki asing. Hanya saja wajah lelaki itu tidak jelas, karena posisinya memakai topi. Mata Satria membulat sempurna saat melihat gambar istrinya dengan pakaian seksi, bersama dengan seorang laki-laki yang terlihat mesra. Gio, kamu harus cari tahu siapa dia. Dan juga cari tahu apakah anak yang dikandung Feli itu benar anakku. Tuan mencurigai Nyonya? Aku hanya merasa tidak yakin. Karena aku tidak merasakan apa-apa saat menyentuhnya. Dan malah akhir-akhir ini aku sering bermimpi Kania membawa kabur sesuatu yang sangat berharga untukku. Tuan menuduh Nona Kania mencuri sesuatu. Entahlah, aku tidak yakin. Makanya cepat cari tahu semuanya. Kening Satria semakin berdenyut nyeri. Kedua istrinya yang berlawanan arah membuatnya semakin sakit kepala. Bersambung.